Menjadi pertanyaan besar, apakah agama yang pada wilayahnya kita menggambarkan adalah suatu yang sakral, yang di wilayahnya kalau kita tambahi adalah hal yang adikodrati, terus bisa atau mampu untuk diteliti. Nah, di sini ada beberapa gambaran yang mana agama itu memiliki unsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada season kali ini. Saya akan membahas tentang bagaimana agama pada wilayah ilmu pengetahuan itu bisa atau dapat diteliti atau bisa diukur dalam wilayah keobjektivitasnya, dalam artian sama dengan ilmu yang lain, semisal ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial. Pada zaman dahulu, kalau kita flashback pada sekitar 1970-an, berbicara tentang agama untuk dapat diteliti itu sangat tabu dan tidaklah mungkin, karena ada wilayah nilai yang berbeda. Yang pertama, agama pada prinsipnya adalah unsur wahyu, unsur wahyuistik yang sifatnya sakral. Dan dalam segi penelitian, orang untuk bisa menguji pada suatu yang dia lihat menjadi objek, itu tidak pada wilayah yang nanti ada batasan-batasan yang orang tidak mampu. Sesama itu juga dahulu pada di Eropa juga itu sangat menolak ada gambaran untuk adanya penelitian soal agama, yang mana pada unsur nilainya tidak ditemukan. Semisal kalau segi kepercayaan diartikan agama itu, dan segi ilmu atau nilai yang basisnya pada paradigma atas ilmu itu yang bebas nilai, itu tidak dapat disinkronkan. Nah, melanjutkan ini, kita mencoba untuk menggambarkan atas pikiran agama yang dapat diteliti atau bisa dipahami dalam wilayah keobjektivitasnya. Nah, kita awali pada awal, misalnya gejala budaya atau sosial, itu juga ada unsur yang mendasari atas itu. Mencoba pada wilayah tadi, yaitu ilmu tentang alam atau sains, ilmu pengetahuan atas alam, itu sangat rigid dan mempunyai teori-teori dan mampu untuk diuji. Sesama jika orang dulu memikirkan bagaimana air itu sarinya yaitu dari langit, intinya begitu. Jadi nazalal ma itu memang dari minas sama. Nah, kan tetapi sains mencoba menemukan, akhirnya memang ada proses mempunyai wilayah sendiri untuk menemukannya, yakni memang ada ekosistem sendiri. Nah, itu ditemukan. Kalau di gejala sosial atau budaya, misal kita melihat
sejarah yang dulu ada kerajaan menjadi sebuah ilmu pengetahuan sosial, itu sifatnya sangat unik memang, dan kadangkala ada yang berpikir tidak mungkin dapat terukur, tidak mungkin dapat stagnan, tetapi memang dengan cepat, dengan perubahan dari memang manusia sendiri yang membentuk itu, tapi bukan alam. Memang manusia sendiri yang memang secara wilayahnya memiliki dasar untuk perubahan. Dalam ilmu pengetahuan ini juga pada prinsipnya atau inti pada wilayah ilmu alam itu sifatnya positivisme, atau segala sesuatu itu mampu diukur, segala sesuatu itu harus juga mampu untuk diamati, dan segala sesuatu itu harus juga dapat dibuktikan. Nah, pada wilayah ini para sosiolog di Universitas Chicago itu mencoba untuk menemukan bagaimana dari wilayah budaya atau ilmu pengetahuan tentang sosial ini dapat bersifat kuantitatif. Nah, para pakar sosiologi juga di Indonesia hingga meneruskan yakni dengan konsep kuantitatif maupun kualitatifnya. Nah, menjadi pertanyaan besar, apakah agama yang pada wilayahnya kita menggambarkan adalah suatu yang sakral, yang di wilayahnya kalau kita tambahi adalah hal yang adikodrati, terus bisa atau mampu untuk diteliti. Nah, di sini ada beberapa gambaran yang mana agama itu memiliki unsur yang dapat dan mampu menjadi objek atas penelitian. Yang pertama yakni dari sifatnya itu manuskrip atau teks-teks yang dimiliki oleh agama. Dari ini kita temukan semisal ada tentang kajian tentang naskah atau kajian tentang kitab-kitab yang sering oleh santri itu dikaji, membaca naskah-naskah atau karya-karya para ulama. Kalau biasanya di kampus namanya tentang filologi atau apa namanya, ilmu yang nanti membahas tentang teks-teks manuskrip apa yang ada pada agama tersebut. Yang kedua ini melihat pada penganut atau pemimpin yang memimpin atas agama itu, misal para habaibnya atau para kiainya. Kalau misal agama yang lain misalnya melihat romonya misalnya, atau melihat pendetanya bagaimana dan penganutnya. Nah, kita melihat atas ini adalah penganutnya itu bagaimana pada wilayah dia beragamanya. Adapun yang ketiga yakni tentang bagaimana pada wilayah ritus-ritus atau lembaga-lembaga atau tempat peribadatannya, sehingga juga ditemukan bagaimana konsep perkawinannya, konsep warisannya, konsep budaya yang ada gitu loh, yang terpatri pada seorang yang beragama. Yang keempat yakni alat-alat. Kalau saya gambarin mungkin baju yang dipakai, peci misal, ini mempunyai nilai. Baju atau alat yang lain mesti beduk dan sebagainya menjadi suatu objek penelitian dalam wilayah itu adalah unsur dari agama. Nah, kalau kita melihat semisal dari memahami tentang peci, hal yang sakral adalah peci yang umum, orang ke masjid menggunakan peci, maka ada nilai sakralitas atas peci. Akan tetapi kalau kita melihat di daerah Batak itu mayoritasnya memang orang apa namanya,
Kristiani menggunakan peci, apakah diartikan unsur yang larinya pada unsur agama Islam utamanya? Lebih dari itu, peci apalagi yang namanya songkok itu juga menjadi nilai sendiri, menjadi songkok nasional, tidak melihat agama tapi nasionalisme, ya, kopiah hitam. Sama yang dengan saya pakai ini, ada unsur sakralitas pada wilayah. Memang saya mempunyai ciri, kalau orang psikolog akan melihat saya, oh ini kopiah khas dari Gus Dur, mungkin mempunyai wilayah pikiran yang ada kesamaan dari tokoh besar Gus Dur, terasa kan atas itu. Nah, jadi pada wilayah ini unsur sakralitas itu runtuh, hal yang profan saja, yang biasa aja pada wilayah alat ini. Dan yang kelima, yakni tentang organisasi atau ormas yang ada. Misalnya kita tahu Nahdlatul Ulama bagaimana, Muhammadiyah bagaimana, terus bagaimana ada gereja Protestan, bagaimana juga ada gereja Katolik, ada Syiah dan lain sebagainya. Maka ini menjadi suatu unsur atas makna agama di situ. Nah, ini menjadi gambaran. Salah satu saya tambahi atas ini, agama nanti akan harus diartikan, kan agama dalam hal ini adalah dari bahasa Sanskerta, dari A sama gama. A tidak gama, kocar kacir, absurd atau gak jelas. Jadi tidak absurd atau tidak kocar kacir. Jadi orang yang beragama itu hidupnya teratur, mempunyai prinsip-prinsip, paradigma sendiri, dan mempunyai norma-norma yang dia jalani. Maka agama pada ini juga akan juga dipahami pada wilayah jikalau orang membuatkan sakralitas pada itu. Bagaimana kalau semisal Sayyidina Umar ketika mengatakan kepada batu namanya Hajar Aswad, mengatakan, saya melihat Nabi Muhammad menciummu, jika tidak karena Nabi Muhammad saya tidak akan menciummu. Kan jadi bukan warna sakralitas pada Hajar Aswad, tetapi karena ittiba di Rasulillah, kan terasa di situ. Sehingga katanya Sayyidina Umar, ya udah, kamu itu seperti hanya batu-batu yang lain, tidak ada beda dan tidak ada yang unggul, katanya begitu. Nah, selanjutnya agama ini akan juga melihat pada teori tentang sosiologi agama. Jadi kalau kita melihat gejala-gejala atas agama adalah suatu ekspresi atau suatu rasa yang diutarakan atau termaktub pada seseorang mengekspresikannya. Maka sama itu, apakah agama itu mempengaruhi masyarakat atau masyarakat yang mempengaruhi agama? Nah, begitu ya. Agama menjadi suatu tatanan yang nanti memberikan pengaruh baik karena sesuai pada nilai-nilai yang dia yakini, karena itu sudah masuk pada bukan logik tetapi hati atas makna, atas keyakinan itu. Nah, agama juga akan memberikan bimbingan pada wilayahnya, tetapi apakah manusia juga akan mempengaruhi atas tatanan-tatanan yang sudah ada. Nah, di sini masyarakat juga bisa mempengaruhi dan membentuk atas agama itu. Maka jikalau misalnya ya pada masalah furu'iyah, orang yang melakukan sholat Jumat, ini salah satu hukum misalnya, sholat Jumat yang mana di pabrik itu 24 jam memang non-stop, tidak bisa berhenti. Nah, bagaimana ketika sholat Jumatnya? Maka ada unsur kerugian, dan Islam tidak mau ada unsur kerugian yang itu larinya pada
kesejahteraan juga kan. Nah, sama itu akhirnya di pabrik ada yang melakukan Jumatan yang sifatnya bergilir, yang rata-rata kita ketahui bersama-sama, berhenti dulu. Nah, ini kan menjadi suatu gambaran atas agama pada unsur furu'iyahnya juga dipengaruhi oleh masyarakat yang lagi bekerja di pabrik itu untuk membentuk atau membuat sholat Jumat yang bergilir. Jadi misalnya jam 12 gilirannya kloter pertama, jam 1, jam 2, jam 2. Jadi itu terlaksana atas Jumatan itu dengan bergilir. Kan terasa artinya masyarakat juga mempunyai pengaruh. Sama dengan itu pemikiran-pemikiran yang itu menimbulkan banyaknya firqah. Misal bagaimana kalau orang mempunyai kapasitas berpikir sehingga ada firqah-firqah itu, hingga kalau kita pernah dengar bukan menjadi gambaran kita menjadi orang yang pasif atau ya udah apa adanya. Nabi pernah berkata iftarokat yahudu alal ihda wasabina firqatan, terus sampai akhir wastaftariku ummati thalathina wasabina firqatan kulla finnar ila wahidatan wa anhum ya rasulullah ana alaihi wa ashabi. Bagaimana ketika agama pada wilayahnya mempunyai firqah-firqah itu sendiri kan. Sesama dengan itu bagaimana orang Syiah mempunyai dasar pikiran itu. Sesama itu juga bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah juga mempunyai pikiran atas itu. Yang itu agama pada prinsipnya kan satu, tapi mempunyai sesama dengan itu furu'iyah bagaimana tokoh-tokoh mujtahid kita artinya mempunyai kapasitas dia itu memberikan interpretasi sehingga pada wilayahnya terasa atas agama juga terpengaruh pada wilayah interpretasi oleh mujtahid itu. Analisisnya kan begitu, sehingga kita gambarkan agama pada wilayah sakralitas ya, akan tetapi pada nuansa ilmu pengetahuan bisa diuji pada wilayah bagaimana ukuran, bagaimana kenyataannya, dan bagaimana aplikasi atau aplikatif yang terasa pada kehidupan. Nah, itu yang bisa saya gambarkan. Bisa komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.